Nah, buat dulu semuanya, mungkin kalau ingin tahu perkembangan porang di daerahnya Mbak Susi, monggo mampir ke channelnya Mbak Susi Porang Official. Nah, ini mantap. Mudah-mudahan Mbak Susi bisa mengembangkan khususnya porang di daerah sana dan bisa memberi contoh-contoh buat dulu semuanya yang ingin budidaya porang. Mantap. Halo kawan-kawan, hari ini saya ada di desa Klangon, tanaman porang. Saya mau ke tempatnya Pak Kangto Kancil. Hari ini saya mau menggali-gali ilmu tentang porang. Ayo kita saksikan terus video saya sampai habis. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke tempatnya Pak Kangto Kancil. Ya, hari ini kita mau bertanya-tanya tentang porang. Let's go, kita masuk yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Ini tamu dari mana nih Mbak? Dari Ngawi. Nah, ini dari Ngawi. Iya. Punya channel juga ya Mbak? Iya. Channel saya Susi Porang Official. Nah, ini buat dulu semuanya Mbak Susi yang dari Ngawi. Ini jauh-jauh bahkan dalam saat ini hujan ini. Iya. Hujan sangat deras, beliau mau ikut melihat atau silaturahmi melihat tanaman porang. Mungkin nanti kalau nggak hujan, misalkan nggak hujan bisa mungkin lihat-lihat porangan di daerah lahan gitu. Mbak, ini di daerah Mbak ada yang sudah budidaya porang nggak, khususnya untuk wilayah budidaya Mbak? Kalau wilayah saya ada di sini. Baru di sini kayaknya. Terus di daerah nggak tahu. Oh iya. Ya, gini aja Mbak, untuk tanaman porang ini kan prosesnya cukup bagus dan Mbak sebagai yang awal atau pemula di sana mungkin bisa mengembangkan Mbak tanaman porang agar warga di situ ikut andil karena sangat menarik. Bagus ya tempatnya. Oh iya. Masa depan anak-anak juga bagus. Mantap sekali, jangan khawatir karena banyak sekali kemarin itu yang tanya-tanya masalah nanti kalau gimana ya? enggak sambil duduk aja nih, enak sambil duduk. Gimana Pak ke depannya tentang porang ini Pak nantinya? Nah ini kebanyakan pemula itu rata-rata kalau tanam porang untuk kedepannya gimana? Nah, ini perlu diklarifikasi buat dulu semuanya bahwa porang ini manfaatnya sangat banyak sekali, bahan pokok terutama bahan makan, mie atau yang lain. Jadi buat dulu semuanya porang ini nggak usah takut lah misalkan ingin tanam porang, karena untuk tanaman porang ini yaitu kalau khususnya di daerah Kanto itu sudah lama sekali dibudidayakan. Sudah lama sekali, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi buminya nggak, kalau di sini buminya nggak setahun 2 tahun, sudah lama. Memang kalau di internet buminya sekitar 4 tahunan. Iya. Tapi khususnya kalau di daerah Kanto sudah lama. Harganya juga sudah mulai mencapai kayak ini Pak. Ya, untuk masalah harga itu kisaran di tahun dulu Kanto nanam itu kisaran tahun 88 itu loh, kisaran itu masih di angka 400-300 rupiah. Oh, 88. Iya. Nah, itu untuk harga itu hampir imbang sama jagung. Oh, alah. Kejar-kejaran sama jagung. Nah, setelah tahun 17 itu kisaran 4.500. Dan untuk tahun 2018 itu langsung melonjak itu di angka 8.000. Dan sampai tahun sekarang kemarin terakhir hampir pokoknya kurang lebih 13,5 itu harga pabrik.
di pabrik. Enggak, ada di petani. Petaninya sudah Petani. Nah, itu kisaran di segitu. Nah, lumayan banget. Lumayan. Jadi untuk dulu-dulu terutama yang pemula jangan khawatir, prospeknya porang itu sangat bagus. Jadi enggak kayak tanaman yang lain, misalkan porang ini bahan impor, jadi banyak bahan pokok. Jadi seluruh negara itu membutuhkan porang. Dan khususnya untuk porang ini yang paling terbaik itu daerah Indonesia, khususnya Indonesia. Indonesia yang Ya, paling bagus tanahnya. paling bagus. Ya. Tapi Iya. buat dulu-dulu itu semuanya, misalkan ingin jual atau bibit, usahakanlah jangan kalau ini buat dulu semuanya ingin jual ke luar negeri, biar khususnya Indonesia saja untuk masalah penjualan bibit. Ya, gitu. Dulur-dulur mungkin kalau tanam porang usahakan yang nomor 1 bibit. Banyak kemarin itu yang gagal karena bibit mungkin yang kurang bagus atau yang kurang apa. Tapi intinya bibit itu kalau beli ciri khasnya itu yang tua, yang benar-benar lepas dari batangnya sendiri, nggak masih nempel di potes, itu juga kurang baik. Kalau semua bibit itu di daerah manapun saja sebenarnya bisa mengeluarkan bibit yang bagus. Enggak kita mengakui bibit kita itu bagus, enggak. Di daerah Gunung Pandan enggak. Monggo di daerah manapun bisa membuat bibit yang paling super, yang paling bagus, yang bisa tumbuh tentunya gitu. Iya. Kalau bibit itu kalau masih muda, istilahnya itu belum mencapai masa tanam itu sudah menjamur, sudah membusuk ya. Nah, itu rata-rata itu. Dan untuk kangto, kalau kangto itu untuk penanaman yang terbaik, saran dari kangto ya, dari bibit katak yang nomor 1, yang nomor 2 dari bibit umbi. Tapi kalau bibit umbi, usahakan kalau ingin mencari bibit umbi, usahakan yang benar-benar kayak porang tadi, yang benar-benar sudah repa. Lebih sulit dari bibit katak, bibit umbi itu. Bibit katak itu kalau sudah lepas dari batangnya itu sudah aman. Ya. Tapi kalau bibit umbi, misalkan ingin cari bibit umbi di musim penghujan ini, nah itu juga masih rawan busuk. Harus benar-benar di musim kemarau, akar itu benar-benar sudah kering, belum masih kelihatan putih-putih. Nah itu kurang baik, kurang baik. Kalau yang terbaik itu kisaran bulan 6. Jadi umbi itu sudah sekiranya sudah akar kering dan kadar air sudah menyusut di dalam tanah. Nah itu yang baik ditanam lagi. Kalau umur Pak? Kalau umur rata-rata umur porang itu rata-rata kisaran 5 bulanan. 5 bulan. Tapi kalau dari bibit katak itu lebih panjang umurnya karena bisa bertunas sampai 3 kali bahkan bisa 4 kali. Jadi itu setiap yang paling lama itu 4 kali Pak? Paling banyak itu? Ya 4 kali. Kalau di daerah kangto yang normal itu 2 kali dan 2 tunas. Karena untuk yang tunas yang ketiga ini tergantung cuaca. Kalau cuacanya baik itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau cuacanya kurang nggak mendukung, nah belum sampai tua, terus airnya nggak mendukung kan otomatis kurang pertumbuhannya. Jadi cepat mati. Kan gitu. Nah permasalahannya untuk bibit katak hidupnya lebih lama dari bibit umbi. Kalau umbi rata-rata jangan kaget, umbi rata-rata bisa tumbuhnya cukup 1 kali, lain dengan bibit katak. Kalau beli umbi yang bagus, kalau beli bibit yang bagus untuk umbi, usahakan kalau sudah musim kemarau. Kalau musim kemarau
Terus kelihatan kalau di daerah Gunung Pandan ini Mbak, rata-rata ciri khas umbinya itu di umbi itu loh Mbak, bekas akarnya itu agak dempet kalau di daerah sana. Itu ciri khas kalau umbi. Nah ini buat untuk semuanya, beliau Mbak Susi, yaitu channelnya Mbak Susi Porang Official. Nah buat dulu itu semuanya, mungkin kalau ingin tahu perkembangan porang di daerahnya Mbak Susi, monggo mampir ke channelnya Mbak Susi Porang Official. Nah ini mantap. Mudah-mudahan Mbak Susi bisa mengembangkan khususnya porang di daerah sana dan bisa memberi contoh-contoh buat dulur itu semuanya yang ingin budidaya porang. Mantap. Sorry, it's DJ.